Baik, Buder, Bapak Ibu, ini sudah waktunya pukul 14.20. Pak, kita mulai mawon nih, sambil menunggu yang lain supaya tidak terlalu lama, nanti yang lain bisa menyusul di belakang begitu. Baik, Buder, Bapak Ibu, kita akan memulai untuk kegiatan FDD 1 tahap kedua ini dengan menitik beratkan pada naskah akademik yang nanti sudah kita buat di sekolah, kemudian nanti kita sharingkan bersama, dan mohon tanggapan dan masukan dari para narasumber yang nanti bisa akan menjadi inspirasi kita semua untuk pengembangan naskah akademik yang nanti akan menjadi landasan kurikulum di sekolah kita masing-masing. Untuk memulai kegiatan kita pada sore hari ini, kita akan memulai dengan doa terlebih dahulu. Saya mohon bantuan kepada Ibu Sri Rahayu untuk membuka doa terlebih dahulu. Monggo. Baik, Buder, Bapak Ibu, mari kita persiapkan diri kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, di siang hari ini kami bersyukur kepadamu atas rahmat penyertaan-Mu, sehingga di siang hari ini kami dapat berkumpul di dalam FGD FOP Yayasan Pamutilur. Kiranya Engkau berkati nanti apa yang akan kami bicarakan di hari ini, semoga nanti ke depan bermanfaat untuk sekolah kami, khusus terlebih lagi untuk penggalian budaya-budaya di sekolah kami. Doa ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bu Sri Rahayu. Sudah Bapak Ibu, kita akan mendengarkan dan menyanyikan dalam hati lagu Indonesia Raya dalam hati sebagai ungkapan rasa nasionalisme kita kepada negara kita Republik Indonesia. Monggo kepada petugas kami persilakan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan memulai untuk FGD pertama tahap kedua hari ini. Nanti kita akan membahas terkait dengan naskah akademik, apa yang sudah Bapak Ibu di sekolah buat, nanti bisa diseringkan kepada kita semua, akan menjadi kekayaan inspirasi untuk sekolah-sekolah yang lain. Sebelum nanti saya ke pengantar para narasumber,
ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait nanti dalam sharing. Karena ini waktunya terbatas, maka perlu diperhatikan untuk waktunya dalam men-sharingkan. Mungkin diambil hal-hal yang penting, poin, sehingga nanti tidak terlalu lama. Karena nanti setiap sekolah waktunya hanya maksimal 20 menit, nanti saya akan memberikan kode ketika waktu akan sudah habis. 1 menit sebelumnya saya akan menyampaikan hal itu kepada Bapak Ibu yang menyampaikan. Kemudian untuk urutannya, nanti kita akan setiap, karena ini ada 7 sekolah, 3 di Jawa, 1 di Sumatera, dan 3 lagi dari Kalimantan. Baik, nanti kalau kita mungkin supaya gambaran bentuk geografisnya sama, nanti 3 sekolah di Jawa akan bersama dulu, baru tanggapan, kemudian 3 sekolah Kalimantan tanggapan, dan nanti yang terakhir dari Sukaraja dari Sumatera, begitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan dimulai dulu dari Jawa dulu, dari mulai SMP PL Sedayu, kemudian Kalibawang dan Moyudan. Nanti kemudian dilanjutkan Kalimantan dan Sukaraja. Itu sedikit pengantar terkait hal teknis. Berikutnya saya beri waktu sepenuhnya untuk Buder Parto, Pak Heri atau Mas Hendi yang akan menyampaikan sedikit pengantar untuk kegiatan FGD kita siang sampai sore nanti. Monggo. Terima kasih Pak Aka waktunya. Selamat sore Buder, Bapak Ibu semuanya. Salam sehat sejahtera, berkah dalem. Pada FGD pertama tahap kedua ini, kita akan menyampaikan terkait dengan pekerjaan rumah yang disampaikan pada waktu kita bersama-sama kumpul di Rumah Retret Pangestiwening Ambarawa waktu itu. Jadi pada waktu di Ambarawa kita kan sudah banyak hal kita bahas menyangkut nilai-nilai, keutamaan-keutamaan dan praktek-praktek baik itu menyangkut kearifan lokal maupun hal-hal baik yang sudah ada di sekolah sebagai bentuk perwujudan dari nilai-nilai Buder Guru dan keutamaan Buder Bernardus. Pada siang hari ini kita akan berbagi terkait naskah akademisnya. Sudah sampai seberapa jauh naskah akademik yang dibuat, lalu nanti kita kritisi bersama di dalam naskah akademik itu. Dalam naskah akademik kita untuk Pangudi Luhur sebenarnya sudah banyak terbantu karena dari sisi kongregasi atau yayasan sudah pasti merumuskan nilai-nilai yang sebaiknya, bukan sebaiknya ya, yang harus diimplementasikan di tingkat unit, baik itu menyangkut Bapak Ibu guru maupun anak-anak. Lalu tugas unit kerja sebenarnya tinggal menambahkan keutamaan-keutamaan atau orang Jawa mengatakan ya lelaku. Nah, lelaku itu ada unsur prihatin, ada unsur kesetiaan, konsistensi terhadap kualitas perilaku agar mencapai sebuah kesaktian. Kalau orang Jawa mengatakan seperti itu. Kesaktian itu ya mampu dalam konteks ini adalah mampu menghayati, menginternalisasikan core values yang sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu. Maka terkait dengan core values dan 10 keutamaan Buder Bernardus itu sudah wajib harus dikembangkan di sekolah masing-masing, plus keutamaan-keutamaan baik diambil dari kearifan lokal, dari seni budaya, dari macam-macam, terserah nanti sekolah mau mengambil apa, mau memilih apa sesuai dengan konteks kebutuhan sekolah masing-masing. Dan disitulah letak pembeda satu sekolah dengan yang lainnya, sama-sama sekolah SMP Pangudi Luhur. Saya kira pengantar saya itu sudah cukup jelas fokus grup discussion kita pada sore hari ini. Terima kasih Pak Aka, waktu saya kembalikan. Matur nuwun, Buder. Pak dari Mas Hendi, cukup nggih? Ya, langsung mawon ya kita. Ya, baik, terima kasih. Langsung mawon kita akan memulai sharing kita pada siang sore sampai sore nanti, Bapak Ibu. Kita akan mulai dari SMP Pangudi Sedayu dulu.
Saya ulangi, Sedayu, kemudian Kalibawang, Moyudan. Nanti baru akan ditanggapi atau diberi masukan oleh narasumber kita. Untuk waktunya kami persilahkan kepada SMP Pangsu Sedayu. Waktunya 20 menit, nanti sampai pukul 14.50, Pak. Monggo. Baik, terima kasih Pak Aka. Yang terhormat Bruder Marto, yang kami hormati Bapak Eri, Mas Edi, dan juga Bapak Ibu semuanya, selamat siang berkah dalam. Kami dari SMP Pangudluhur Sedayu, di sini hadir Bu Titik selaku Waga Kurikulum dan Pak Hari Prasetyo selaku Waga Kesiswaan akan mencoba menyampaikan perkembangan dari program POP untuk unit karya di SMP Sedayu. Namun sebelumnya memang dalam hal ini produk naskah akademis itu kami masih dalam taraf penyusunan. Jadi apa yang kami sharingkan ini mungkin belum sampai ke naskahnya. Tetapi memang kami mencoba dalam hal ini itu karena akan melangkah sesuatu yang besar terkait dengan perubahan besar-besaran katanya dengan sekolah, maka ini kami memang mencoba melaksanakan itu secara bersama-sama. Maka untuk perkembangan kami, kalau boleh mohon izin Bu Titik untuk bisa share screen, Bu Titik Supriyati ya, hasil dari kegiatan kami setelah kami dari Rumah Retret Pangesti Wening, kami melaksanakan beberapa kegiatan yang mana memang nanti arahnya adalah ke penyusunan naskah akademis dan tentunya untuk revisi kurikulum yang saat ini kami gunakan. Baik, mohon Bu Titik bisa share ya. Baik, Bapak Ibu, izinkan kami untuk menyampaikan apa yang telah kami lakukan di unit karya SMP Pangudluhur Sedayu. Yang pertama kami mencoba untuk mendalami materi FGD kemarin secara bersama-sama. Ini sekolah kami untuk mengawali. Kemarin kami memang memulai dari apa yang dituliskan Pak Aka waktu itu dalam grup ya, untuk menganalisa kebutuhan dan juga mencoba menggali kekayaan-kekayaan unit karya. Berikutnya Bu Titik, cepat saja untuk analisa kebutuhan unit karya Bapak Ibu Buder, bahwa ini kami memang masih banyak memerlukan ini semuanya untuk implementasi itu, diantaranya pembaruan LCD, perbaikan meja kursi almari kelas, papan pajang, kemudian penambahan pojok baca dan buku bacaan, pengadaan ruang baca outdoor. Ini terkait dengan sarana pendidikan. Kemudian pembuatan eyup-eyup atau pengaman di Joglo Saint Vincent. Ini gambar Joglo sekolah kami di tengah-tengah sekolah. Itu nanti untuk kami gamelan akan kami pajang di Joglo itu, sehingga nanti langsung ciri khasnya akan muncul. Kemudian rehab toilet juga sangat diperlukan. Kemudian terkait dengan SDM sekolah, ini peningkatan komitmen dan kapasitas pendidik dan tenaga pendidikan jelas masih merupakan kebutuhan kami. Untuk peserta didik, memang pada penguatan nilai-nilai keutamaan, dalam hal ini memang nilai core values dari Buder FIC, kemudian keutamaan Pangudluhur dan juga keutamaan Saint Vincent. Lalu kami juga sampai di mencoba mendalami tentang potensi kami dengan metode SWAR. Untuk kekuatan di unit karya kami, ini rangkuman kami seperti ini. Lokasi situasi sekolah ini cukup dekat dengan jalan raya, mencakup 4 kabupaten, ada di pinggiran, Bantul, Sleman, Kota, dan Kulon Progo. Semua siswa kami ada yang dari daerah itu. Kemudian lingkungan sekolah tenang, asri, dan kondusif untuk pembelajaran. Ini tentang lokasi dan situasi. Kemudian untuk SDM, ini berdasarkan dari permenungan kami bersama kemarin, ini memang masih kita bersyukur bahwa integritas masih tinggi, kompetensi PTK memadai, sehingga ini masih tampak kental di unit karya kami itu kekeluargaannya,
persaudaraannya, pelayanan kasih, dan juga berbudaya. Nah, kemudian yang ketiga, ini relasi dan komunikasi eksternal, baik itu dengan yayasan, dengan dinas, instansi lain, juga komite masyarakat sekitar, orang tua, peserta siswa, ini masih bagus, sehingga menjadi kekuatan. Kemudian dari sisi opportunities atau peluang di unit karya, ini kami menemukan beberapa hal ini, bahwa yang pertama, daerah kami Sedayu ini saat ini baru berkembang dengan adanya pembangunan bandara yang baru di Kulon Progo. Tentunya nanti untuk akses transportasi akan terintegrasi dan ini lebih menjangkau. Saat ini siswa kami yang dari Wates juga ada, kota ada, jadi jangkauannya cukup jauh. Kemudian perumahan-perumahan di sekitar Sedayu mulai berkembang, dan itu banyak yang merupakan keluarga muda, yang mana putra-putrinya masih potensi masih kecil-kecil, dan ini yang Katolik juga cukup banyak kita pantau. Kemudian juga kampus juga mulai berdiri, ada UKDW, kemudian Mualimin juga ada di sana, ya, sekolah komunitas ini menjadi peluang. Kemudian lahan kosong milik sekolah, milik yayasan ini masih luas, berpotensi untuk kita kembangkan. Lalu jejaring juga menjadi peluang, jejaring baik itu dengan pejabat pemerintahan, dengan tokoh masyarakat ataupun alumni. Kemudian juga menjadi peluang juga, walaupun ini juga sebenarnya kemarin menjadi tantangan terkait dengan lingkungan hidup, ya, bahwa lokasi PT Aneka Dharma Persada ini bergerak dalam bidang aspal cukup besar. Ini lokasinya relatif dekat dengan sekolah. Nah, ini kemarin juga sudah memberikan bantuan untuk sekolah. Kemudian dari sisi aspirasi, ini para guru karyawan ini memang terjaring aspirasinya seperti ini, sekolah diminati masyarakat, sarana dan prasarana sekolah berkembang, mengikuti perkembangan zaman, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan semakin meningkat, dan pengelolaan sekolah semakin profesional. Kemudian untuk result atau hasil yang kita simpulkan bersama dari ini adalah kepuasan masyarakat meningkat. Dalam hal ini jumlah peminat atau siswa semakin banyak, prestasi sekolah semakin bagus, baik akademis maupun non-akademis. Kemudian sarana dan prasarana sekolah mampu mengikuti perkembangan zaman, unit karya sebagai komunitas teman semakin nyata. Cinta kasih, persaudaraan, guyup, dan kompak. Kemudian terpenuhinya standar nasional pendidikan dengan baik, dan tentunya ini karena nanti ke arah asesmen nasional, juga kita kemarin menyimpulkan bahwa terbentuknya warga sekolah dan lulusan yang literat, numerat, dan juga berbudaya dan karakter. Nah, kemudian untuk revisi kurikulum model Luber, ini kami sudah berproses, namun belum sampai kepada naskah akademik, karena untuk sampai ke sana memang kami masih membutuhkan banyak waktu dan juga kesempatan untuk bertemu bersama. Yang pertama, ini yang sudah kami lakukan adalah yang pertama penyamaan persepsi dan membangun komitmen bersama. Sudah kami laksanakan hari Selasa tanggal 9 November 2021. Kemudian yang kedua, ini rapat sosialisasi program organisasi penggerak dan kurikulum model Luber. Ini Kamis 11 November 2021. Kemudian review tim pengembang kurikulum sekolah. Ini Sabtu 13 November. Dan ini karena SDM terbatas, kemarin tidak mengalami revisi cukup banyak, namun sudah istilahnya siap untuk nanti melanjutkan kepada tugas berikut adalah penyusunan naskah akademik dan juga nanti draft kurikulum dokumen 1, 2, 3. Nah, ini dokumentasi kami dalam hal penyamaan persepsi dan membangun bersama, karena ini memang kita sekolah Katolik, kami juga pernah ada studi kasus dari salah satu alumnus Magister Teologi Sanata Dharma, bahwa kekuatan kami itu adalah dalam hal pendidikan kepribadian anak-anak. Maka dalam hal ini kami bersyukur kemarin dalam hal penyamaan persepsi itu para pendidik dan tenaga pendidikan dibersamai oleh Monsinyur Adrianus Sunarko, ini alumni tahun 82, dan juga beliau sangat concern dengan pendidikan,
juga tahu banyak tentang Yayasan Tunas Karya dan lain karena ada beliau bertugas sebagai uskup di Pangkal Pinang. Nah, ini kami mengawali komitmen untuk pengembangan kurikulum sekolah model Luber. Nah, beliau sebagai sudah lama sebagai dosen juga guru besar ini memang sangat setuju dengan konsep itu, maka ini menjadi modal kami. Kemarin dalam hal ini semua guru mulai dengan ini posenya ini salam literasi ya, salam literasi ya. Ini semoga dengan mengawali hal yang baik ini kami semua nanti Bapak Ibu guru karyawan bisa sungguh-sungguh merumuskan bahwa itu tidak hanya sekedar dokumen yang ditumpuk akan tetapi menjadi betul-betul roh yang akan menjiwai seluruh kegiatan di sekolah khususnya untuk pembelajaran anak-anak. Nah, ini dokumentasi saja, kemudian yang berikut ini juga sosialisasi POP, kurikulum model Luber. Ini kami pahamkan dulu, kami saling diskusi banyak, di sana juga banyak pertanyaan harus kami putarkan YouTube dan lain-lain sehingga semua guru persepsinya sama. Nah, ini bagaimana dengan pengembangan kurikulum model Luber di sekolah kami. Ini sudah tersosialisasi pada hari Kamis 11 November. Untuk saat ini memang kami masih dalam rangka penyusunan naskah akademik yang mana memang menurut kami nanti itu sedikit banyak kurikulum dokumen 1 yang ada di sekolah kami ini akan mengalami banyak perubahan khususnya dalam hal nilai-nilai keutamaan dan juga budaya sekolah. Nah, ini untuk menuju ke dokumen 1 memang harus ada naskah akademik menjadi fondasi. Kemarin baru sampai pada pengumpulan referensi-referensi yang memang mendukung untuk arah perubahan kurikulum itu. Jadi dari kami mohon maaf, ini untuk draft naskah akademiknya belum bisa tersajikan, akan tetapi yang bisa kami sharingkan masih sebatas itu. Maka dan Budur Bapak Ibu, terima kasih Pak Aka. Saya kira itu sudah hasil dari diskusi kami. Monggo kalau ada pertanyaan atau masukan bagi kami tentunya akan sangat membantu. Khususnya yang kami butuhkan adalah dalam hal ini ya sistematikanya, kemudian ini mungkin bisa dicerahkan. Terima kasih Pak Aka. Oke, terima kasih Pak Tanto untuk sharingnya yang sudah dilakukan oleh sekolah begitu. Kita ke sekolah berikutnya dulu, sekali nanti diberi tanggapan. Berikutnya kita ke SMP Pangudin Luhur Kalibawang. Monggo dari SMP Pangudin Kalibawang, Bu Detri atau Bu Eli ya, Bu Elizabeth, nggih. Monggo ya, Bu Eli. Saya mengawali dulu. Oh, monggo Bu Detri, silakan, monggo. Oke, terima kasih. Setelah FGD yang lalu, kami melakukan beberapa kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah terkait dengan sosialisasi program FGD ini secara keseluruhan. Belum selesai semua, tetapi minimal bagian awal yang mesti dipikirkan bersama itu sudah kami sosialisasikan kepada seluruh guru dan karyawan. Minimal sudah sampai pada penggalian nilai-nilai lokal itu sudah disampaikan, sudah disosialisasikan. Kemudian setelah sosialisasi, kami mengajak guru dan karyawan untuk menggali nilai-nilai budaya lokal. Menggali nilai-nilai budaya lokal itu yang pertama kami menggali sejarah Romo Prentaler. Bahwa Romo Prentaler itu pembawa misi di lereng Bukit Menoreh ini. Romo Prentaler itu yang meminta para Buder FIC, para suster WSF, dan Buder FIC hadir di Mboro ini. Ini yang kami lakukan terkait menggali nilai-nilai yang diharapkan ditanamkan atau yang ada dalam nilai-nilai Romo Prentaler. Ada beberapa yang disampaikan oleh Romo Prentaler dalam penggalian yang ditemukan, itu antara lain juga tentang terkait dengan budaya yang dihidupi di
di wilayah Mboro ini. Kemudian setelah menggali itu, kami juga menggali sejarah sekolah. Sangat beruntung bahwa kami tinggal memakai sejarah sekolah itu, karena tim 100 tahun kongregasi FIC hadir di Indonesia itu termasuk juga menulis sejarah itu, sehingga sejarah itu tinggal kami baca bersama-sama lalu ditemukan mana, dan dengan pertanyaan. Maka terima kasih Mas Hendy dan kawan-kawan. Maka kami tinggal, oh ini temuannya ini, tinggal apakah masih ada. Ternyata semua sudah masuk di situ. Sehingga kalau nilai-nilai yang ada di lokal terkait dengan Romopren, terkait dengan sejarah sekolah, itu sudah kami sepakati atau sudah kami temukan secara bersama-sama. Terkait dengan core value 6 nilai, itu ya sudah, itu sudah ada. Kemudian terkait dengan 10 keutamaan Buder Benadus, ya itu sudah ada. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, itu sudah ada. Tinggal proses berikutnya kami menggabungkan berdasarkan 6 core value YPL itu, mana yang digabungkan dengan core value 1 terkait dengan keutamaan, 10 keutamaan dengan profil pelajar Pancasila, dengan Romopren Thaler, dan seterusnya itu. Lalu kami bersama-sama juga proses berikutnya adalah menyepakati tentang visi. Visi kami sepakati bersama berdasarkan itu tadi nilai-nilai yang ada. Jadi rumusan kami sudah sampai pada visi. Nah, kami berikutnya lalu membuat draft. Belum selesai naskah akademiknya. Sudah ada draft, sudah ya belum selesai, tapi sudah ada sebagian. Dan itu dokumennya di komputernya Bu Eli, maka yang bagian ini Bu Eli yang menyampaikan. Terima kasih. Saya lanjutkan untuk penjelasan dari Buder Heri tadi. Saya mohon izin share screen di Buder, Bapak dan Ibu. Apakah sudah terlihat? Ampun Bu. Oh, izin. Dibesarkan di. Ya. Main marem Bu. Dibesarkan. Kalau mau. Ya. Kami dari tim kurikulum SMP Pangudilur 1 Kalibawang atau dikenal SMP Pangudilur Mboro sudah duduk bersama dan bersama guru-guru juga bersama Buder kepala sekolah. Tadi sudah dijelaskan bahwa Buder sudah menjelaskan kita sudah merumuskan, dan rumusan itu adalah antara lain kami dapatkan dari 3 sumber. Yang pertama adalah nilai-nilai inti kongregasi Buder FIC di Indonesia, bahwa di sini ada 6 pokok pembahasan yang kami rumuskan dalam pertemuan pertama dan kedua di sekolah. Ada 6, spiritualitas Allah adalah kasih, devosi kuat pada Bunda Maria, memperhatikan dan berpihak pada yang miskin, persaudaraan ratu kongregasi, kepemimpinan sebagai pelayan, dan totalitas serta profesionalitas karya. Nah, di sini kami bersama-sama merumuskan atau mendalami nilai-nilai ini, kemudian bersama-sama juga melihat bagaimana nilai-nilai ini sudah ada atau belum, atau mungkin kita leburkan menjadi satu di sumber yang pertama, sumber yang kedua, dan sumber yang ketiga. Sumber yang pertama ini adalah nilai-nilai inti kongregasi Buder FIC di Indonesia, kemudian sumber yang kedua adalah nilai-nilai yang diwariskan oleh Romopren Thaler, kemudian yang ketiga adalah 10 keutamaan ditambah dengan budaya dari lokal. Profil Pancasila, profil pelajar Pancasila.
Nah, dari sumber-sumber ini kemudian kami melihat bahwa ada banyak sekali nilai-nilai yang memang beberapa sudah dihidupi, tetapi beberapa lagi masih memang harus kita kembangkan. Bapak, Bruder, Bapak dan Ibu, bisa kita lihat di sini bahwa dengan spiritualitas Allah adalah kasih, bahwa di sini nilai-nilai ini sungguh sangat memberikan arti dasar dari pengembangan desain kurikulum kita nanti, bahwa Allah itu merupakan dasar kita untuk Allah adalah kasih adalah dasar kita untuk menghadirkan cinta dalam kehidupan nyata, terutama dalam saat kita membimbing peserta didik dan kehidupan atau ekosistem lingkungan sekolah yang sungguh-sungguh menghadirkan cinta kasih Allah dalam kehidupan nyata. Ini akan diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan kita nanti dalam proses pendesainan kurikulum. Kemudian yang kedua, devosi kuat pada Bunda Maria juga demikian. Ternyata memang dalam keseharian kita juga sudah melakukan, tetapi memang belum tertulis pada naskah, sehingga ini kita lihat lagi dan kita refleksikan lagi bagaimana nilai-nilai ini sungguh sangat menghidupi kehidupan dalam sekolah, lingkungan sekolah. Kemudian persaudaraan ratu kongregasi, demikian juga kepemimpinan sebagai pelayan, kemudian totalitas atau profesionalitas karya ini menjadi refleksi bagi sekolah kami bagaimana tenaga pendidik dan kependidikan itu betul-betul total dalam profesionalitasnya berkarya, karena kami akui bahwa dalam profesionalitas memang kami butuh betul-betul kemampuan atau kompetensi yang sungguh-sungguh sehingga mampu mendayagunakan seluruh kepribadian kami, kemampuan kami dalam mengembangkan pelayanan di pendidikan sekolah SMP Pangudulur Boro. Kemudian rumusan dari Romo Frenthaler. Rumusan dari Romo Frenthaler ini ada beberapa karena kami juga melakukan langsung melihat film Jejak Rasul ya. Iya. Jadi ada film tentang kisah Romo Frenthaler dan bukunya yang sudah terkenal itu. Kemudian ada 6 nilai: kemandirian, gotong royong, solidaritas, kesehatan, kebudayaan tradisional, dan beriman. Ini nilai-nilai yang 6 ini yang kami pilih sebagai nilai-nilai yang nanti akan dihidupi di dalam sekolah. Nah, kemudian dari ketiga sumber, kemudian ada keutamaan, saya lupa. Keutamaan, 10 keutamaan dari kepangdiluhuran, dan 6 nilai profil pelajar Pancasila. Seperti ini, jadi ada 6 profil pelajar Pancasila, kemudian rumusan dari Romo Frenthaler, kemudian dilebur menjadi satu dalam visi dan misi sekolah, bahwa SMP Pangudulur 1 Kalibawang berkarakter, berprestasi, dan berbudaya berdasarkan Allah adalah kasih. Rumusan misi ini, rumusan visi misi ini kemudian dimasukkan dalam rumusan misi sekolah, yaitu sekolah menyelenggarakan, maksudnya SMP Pangudulur 1 Kalibawang Boro menyelenggarakan pendidikan dengan mewujudkan warga sekolah yang berkarakter, berprestasi, dan berbudaya berdasarkan Allah adalah kasih. Berkarakter maksudnya adalah penuh dengan kasih persaudaraan. Nilai-nilai ini kami masukkan semua ke dalam inti dari kata berkarakter. Kemudian berprestasi. Apa yang dimaksud dengan berprestasi? Nilai-nilai total dan profesional, rendah hati, kemudian tabah hati, mandiri, dan berprestasi itu adalah termasuk dalam inti dari karakter berprestasi. Kemudian berbudaya, berpihak pada yang miskin, kesejahteraan pada umat. Dalam hal ini kita kesejahteraan semua warga sekolah, kemudian melindungi kaum lemah, berpihak pada yang miskin, kemudian kesehatan pada masyarakat. Berdasar Allah adalah kasih, bahwa di sini nilai-nilai percaya kepada Allah, pada Tuhan, saleh dan suci, beriman, bertakwa pada Tuhan, dikuatkan dengan rajin berdoa, kemudian kebiasaan pagi, siang bagi peserta didik, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang dirumuskan nanti dalam kegiatan kurikulum. Kemudian Bunda, Bapak, dan Ibu, rumusan itu kami rumuskan dalam satu tabel seperti ini supaya Bapak, Ibu, guru kami juga bisa memaklumi bahwa ternyata bisa mempelajari dan memahami bahwa ternyata nilai-nilai yang sudah ada di
ada di Yayasan Pangudilur, nilai inti 6 itu ternyata sudah ada masuk dalam 3 karakter berprestasi dan berbudaya, dan kami pilah-pilah lagi bagian-bagian itu, kemudian kami masukkan lagi, kami rumuskan lagi bahwa di sini Allah adalah kasih, itu visinya sudah termasuk dalam Allah adalah kasih, kemudian berkarakter itu adalah nilai yang terkandungnya adalah kasih persaudaraan, mencintai sesama, kemudian dalam belajar Pancasila juga ada gotong royong, kebinekaan global, dan solidaritas. Ini adalah inti-inti dari nilai yang sudah kami lebur menjadi satu. Kemudian nilai-nilai ini tadi kami integrasikan, kami masukkan ke dalam budaya sekolah melalui penerapan kegiatan atau program sekolah bagi siswa, guru, dan warga sekolah. Yang pertama adalah berdasarkan Allah adalah kasih. Nilai-nilainya ternyata banyak sekali di sini dan kita cuplik dari beberapa sumber. Kemudian program kegiatannya sudah jelas, sudah dilakukan sebagian dan sudah akan kami rancang kembali untuk kegiatan yang sesuai supaya karakter-karakter dengan nilai inti ini akan muncul di kegiatan-kegiatan yang akan kita buat dalam desain kurikulum. Seperti ini, Bruder, Bapak, dan Ibu. Kemudian nilai-nilai selanjutnya adalah persaudaraan Ratu Kongregasi, kemudian program kegiatannya seperti ini, ada Jumat Sehat, kegiatan pramuka sebetulnya sudah ada, bulan bahasa, dan lain-lain mungkin nanti akan ditambahkan kembali, menyesuaikan. Kemudian semua nilai-nilai tadi, adapun nilai-nilai itu akan menjadi kekuatan bagi sekolah kami untuk mendesain program kurikulum. Jadi nanti kemungkinan besar adalah bahwa program kurikulum ini yang jelas tujuan utamanya intinya adalah peserta didik dan juga warga sekolah akan menghidupi keenam nilai-nilai dari para Bruder FIC atau dari Yayasan Pangudi Luhur, kemudian keenam nilai-nilai profil pelajar Pancasila dari Romo Prentaler juga, dan semua itu sudah dilebur, dan hal ini dapat diwujudkan dalam penerapannya dalam kegiatan-kegiatan ekstra, intra, dan tentu saja kegiatan pembiasaan yang lainnya. Kemudian dalam naskah ini, draft naskah ini juga nanti organisasi kurikulum, struktur, dan sebagainya juga menyesuaikan dengan konsep Luber yang menekankan pada 7 unsur yang dicanangkan oleh Kuncoro Ningrat dan model desain instruksionalnya. Itu nanti kami belum sampai ke sana, tapi sudah ada angan-angan untuk bahwa desain kami kurikulum adalah humanistik kurikulum. Jadi di sini menitik beratkan pada keutuhan pribadi. Kurikulum ini didasarkan pada minat kebutuhan siswa, sehingga kami, sekolah kami mempunyai konsep kurikulum dengan mengintegrasikan antara afektif, emosi, sikap, nilai, dan kognitif, pengetahuan, intelektual, dan kemampuan berpikir. Dan kami sudah melakukan, paling tidak sudah baru 1, 2, 3 bulan ya, untuk pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Ini adalah sebagai alat kami untuk pengembangan diri bagi setiap individu peserta didik. Dengan ciri khasnya adalah kita memetakan kebutuhan peserta didik, sehingga nanti dalam proses pembelajaran peserta didik ini difasilitasi dengan sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan minat, bakat, kemudian kebutuhan masing-masing individu yang notabene adalah berbeda dan unik. Kemudian itu saja, Bruder, Bapak, dan Ibu. Selanjutnya untuk daftar atau draft kurikulum yang akan kami desain ini nanti baru sampai di sini. Mungkin nanti ada masukan, saran, mohon nanti ada masukan dan saran bagi kami untuk bagaimana seterusnya melanjutkan proses ini. Seperti itu, Bruder, Bapak, dan Ibu, terutama untuk mungkin ada seperti formalitas atau Bruder, susunan sistematisnya gitu, atau kita dibebaskan atau bagaimana? Ini menjadi pertanyaan bagi kami. Demikian, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Bu Elizabeth dan juga Bu Dutri yang sudah men-sharingkan apa yang sudah dilakukan, sangat luar biasa, menggali nilai-nilai dari Romo Prentaler, kemudian 6 inti budaya FIC,
keutamaan 10 keutamaan dan juga budaya lokal dilebur jadi satu, ini sangat luar biasa. Nanti tanggapannya setelah di dari Kalibawang, kemudian kita ke Moyudan, baru nanti kita akan ke narasumber, begitu. Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan ke SMP Panguduluhur Moyudan. Monggo waktu kami persilahkan 20 menit maksimal, gitu. Baik, terima kasih Pak Aka, Bu Derwarto, dan Bapak Ibu yang saya hormati. Selamat sore dan berkah dalam. Izinkan saya di sini nanti share dulu. Ini sudah kelihatan nggih Bapak Ibu nggih? Proses, Bu. Oh nggih. Oke, sampun. Sudah. Untuk di kesempatan ini kami sudah memulai, kami beberapa kali sudah mengadakan istilahnya menggali kurikulum dari SMP Panguduluhur Moyudan. Ini sudah kami mulai dengan kami juga kemarin bingung mau mulai dari mana, akhirnya kami mulai dengan sejarah SMP Panguduluhur Moyudan. Ini kemarin sudah saya sampaikan, saya lewati. Terus budaya-budaya ini sudah panggilan bahwa di tempat kami atau di paroki kami ini terkenal dengan kami sekolah panggilan. Banyak dari kami itu yang terpanggil baik menjadi pastor, buder, atau mungkin suster. Ini terus berikutnya misi, visi dan moto kami juga sudah kami tetapkan, dan kami juga berpedoman pada misi yang telah kami sepakati bersama di dalam raker. Tidak usah saya sampaikan, kami visinya unggul dalam prestasi, kepribadian, budaya, dan berwawasan lingkungan dalam interaksi global. Kami memang menekankan selain dalam prestasi, kami juga mengedepankan pribadi yang unggul dan berbudaya, sekiranya paling enggak dengan budaya-budaya setempat. Dan kami juga menggali ini di dalam naskah kami, tapi belum belum fix, hanya mengambil rumusan-rumusan. Di sini kami juga nilai dari 6 buder guru ini sudah kami cantumkan, tapi untuk kajian ilmiah ini kami juga belum selesai. Devosi yang kuat kepada Bunda Maria ini sering kami lakukan, terutama di bulan Oktober atau Mei, kami sering berdoa rosario, baik guru karyawan maupun siswa kami ajak. Dan kami juga setiap hari Sabtu kami mengadakan doa novena, ada macam-macam wujudnya. Ini kami berdevosi kepada Bunda Maria. Selain itu, saya langsung ke pemetaan sekolah. Sekolah kami ini terdiri dari 14 guru, kami 2 guru ini DPK, 9 GTY, 3 kami guru honor. Separuh dari kami, ini kami golongan yang sudah mendekati pensiun, jadi sudah usia 55 ke atas, atau istilahnya sudah hampir-hampir. Jadi kalau diajak untuk IT, memang kami, saya minta tolong yang muda itu untuk selalu membantu untuk yang sepuh-sepuh, dan ini sudah terlaksana dengan baik. Yang kedua, religiusitas di tempat kami memang tinggi, kami memang mengedepankan selalu berdoa kepada Tuhan, dan kami juga berpedoman bahwa Allah adalah kasih, selain berdevosi kepada Bunda Maria. Yang berikutnya, tentang keadaan sekolah kami, ini kami sebagian besar murid kami ini berasal dari SD Kanisius dan negeri, baik di daerah sekitar kami, Minggir Moyudan, kemudian dan sebagainya, dan bahkan dari tempat kami itu ada yang jauh juga dari Tempel, dan juga ada yang Kulon Progo. Kulon Progo ini rumahnya hampir dekat perkebunan teh, dan mungkin juga di Mboro itu juga ada beberapa 2 atau 1 murid kami yang berasal dari sana. Untuk orang tua ini sebagian besar ini petani. Ini petani memang yang pegawai itu hanya sekitar 25 sampai tidak ada 40%. Sedangkan untuk kebutuhan kami ini sarpras kami sangat membutuhkan. Di tempat kami ini tempat kami ini kelasnya kurang. Yang 1 kelas itu berada di aula yang istilahnya kami sekat.
dan kami juga tidak punya lab karena labnya kami pakai untuk kelas. Dari macam-macam itu kami tidak punya. Kalau tadi Sedayu menyampaikan luasnya hampir sekitar 10.000 meter persegi, tempat kami hanya sepertiganya, sekitar 3.000 sekian meter persegi. Jadi lahan kami sempit dan lapangan juga kami tidak punya, istilahnya kami menyewa dan termasuk tempat parkir dan sebagainya. Kalau untuk sarana pendukung seperti LCD dan sebagainya kami sudah istilahnya lengkap atau ada, cuma keterbatasan kami adalah tempat atau ruangan. Terus yang berikutnya tentang SDM, kami terbatas, beberapa guru kami ini mengajar tidak sesuai bidangnya, jadi memang mengampu banyak bidang dan harus belajar. Saya menyampaikan kita harus, apalagi kalau muda ya kita harus belajar dan pasti bisa. Untuk relasi, kami juga menjalin relasi yang baik dengan komite, baik dinas, orang tua, dan Bapak Ibu para alumni. Dan para alumni ini sebagian besar saya jadikan di dalam komite. Karena saya berpikir satu nanti dengan komite masuk di alumni masuk di dalam komite itu ada rasa memiliki bahwa dulu pernah sekolah di SMP Pangudilur Moyuden. Jadi untuk perkembangan ke depan ini bisa membantu kemajuan di SMP Pangudilur Moyuden. Untuk penyusunan naskah ini baru kami tahap belum 100% jadi, karena kami masih menggali budaya-budaya setempat. Misalnya kami nguri-uri budaya, memang di tempat kami ini saya budaya Jawa, seperti sesora, geguritan, mocopat, unggah-ungguh, dan sebagainya, ini kami angkat, karena memang sebagian besar di masyarakat kami ini memang budayanya masih relatif tinggi, termasuk juga kerajinan. Di tempat kami ini banyak kerajinan. Kami ambil budaya setempat itu kerajinan, kalau bahasa Jawanya itu anam besek, kalau bahasa Indonesianya mungkin menganyam bambu ini. Itu yang kami angkat. Dan di budaya anak ini sudah dari dulu, ini juga kami angkat lagi. Ini ada piket lingkungan atau kelas. Piket lingkungan itu setiap pagi ini menyapu lingkungan jalan dan halaman sekitar sekolah. Ini memang budaya dari zaman dulu dan tetap kami pertahankan, termasuk juga piket kelas atau mungkin mengepel dan sebagainya. Ini. Sedangkan dari kebutuhan kami memang mengedepankan anak untuk belajar mandiri. Banyak dari tempat kami, ini peserta didik kami ini banyak yang naik sepeda. Peserta didik juga kami berharap mengerjakan tugas ini kalau bisa tanpa bantuan orang lain, meskipun kita tidak tahu ya itu cara yang mengerjakan bagaimana atau didapat dari mana, tapi kami mengedepankan kemandirian. Biasanya nanti dari mamanya di dalam kelas itu akan kita mamanya istilahnya kita cek apakah benar itu di dalam mengerjakan itu sendiri atau mungkin dari bantuan orang lain. Selain itu kami juga mengajarkan ke anak didik kami ini disiplin. Kami tidak henti-hentinya untuk mengedepankan budaya seperti moto sekolah itu adalah bersih sekolahku, disiplin pembelajaranku, dan prestasi di tanganku. Ini memang kami mengedepankan itu, jadi kami selalu mengingatkan untuk kebersihan, selalu jaga kebersihan, budaya kebersihan sering kami berlakukan. Mungkin tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk yang sepuh atau istilahnya Bapak Ibu pengampu atau Bapak Ibu guru atau karyawan, kita ajak untuk bersama-sama menjaga kebersihan. Selain itu juga kedisiplinan, ini juga kami tekankan. Selain itu kami juga memberikan teladan yang baik kepada anak-anak. Anak-anak kami harapkan untuk selalu dapat menjaga nama baik sekolah, baik di lingkungan, masyarakat maupun di gereja. Selain itu kami juga mengajak anak-anak untuk selalu aktif di dalam kegiatan gereja. Ini dengan kami dengan cara untuk anak-anak yang mungkin ke gereja atau mungkin yang tugas putra-putri altar, ini kami tugasi dengan istilahnya
minta tanda tangan dari Romo atau mungkin dari prodiakon atau ketua lingkungan, dan nanti disampaikan kepada pengampu guru agama untuk istilahnya sebagai bukti, meskipun istilahnya bukti itu bisa valid apa tidak, tapi kami berharap bukti itu adalah bukti yang valid dan memang anak-anak jalani itu. Dan kami juga di dalam pendampingan anak-anak ini kami juga mengangkat budaya yang dulu sudah ada di tempat kami, itu budaya ngaroke, dan kami sering berkunjung ke anak-anak, tidak hanya anak-anak yang bermasalah tapi juga semua anak kami kunjungi, terutama untuk anak-anak yang kelas 9. Ini kami punya program setiap mau menghadapi ujian atau mungkin mulai dari Desember itu kami punya program untuk ngaroke ke rumah anak-anak itu. Dan nanti diharapkan nanti dari naskah yang kami susun nanti kami dapat bersumber pada budaya dan kearifan lokal setempat, sehingga nanti peserta didik dari SMP Pangudilur Moyudan ini menjadi pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Selain itu kami juga menggali dari keteladanan Santo Paulus itu tentang semangat, disiplin, dan sebagainya. Ini kami teladankan kepada anak-anak. Kami ambil yang Santo Paulus ini di tanggal 25 Januari, ini kita kaitkan dengan event atau nanti kegiatan pendaftaran PPDB. Ini kami mungkin ada lomba atau mungkin ada kegiatan. Mungkin dari saya itu Pak Aka, dari Pak Purwonggo, monggo kalau akan menambahkan. Silakan Pak Purwonggo. Mikrofonnya Bapak Pur. Ya. Ya, terima kasih Bu Yayu. Ya. Ibu Bapak Buder yang saya hormati, saya akan menambahkan sedikit. Proses yang ada di Moyudan itu perdebatan agak panjang antara teman guru yang ada di sana. Prosesnya adalah begini, Bapak Ibu guru itu memunculkan kondisi real yang ada di Moyudan, baik dari siswa, pekerjaan orang tua, kemudian bagaimana budaya anak-anak, kemudian bagaimana perilaku anak-anak, kemudian bagaimana religius anak-anak, kemudian bagaimana keterlibatan anak di dalam lingkungan, di dalam gereja, itu kita ungkap semuanya di sana. Bapak Ibu mencari kondisi real anak-anak itu seperti apa. Nah, setelah mencari Bapak Ibu itu mereferensi, kemudian mendalami nilai-nilai yang ada dari Bruder Guru. Itu kita dalami, ada 6 nilai itu. Kemudian juga kita dalami adalah nilai yang ada pada Santo Paulus. Nah, nilai yang ada pada Bruder Guru, kemudian pada Santo Paulus, dan 10 keutamaan Pangudiluhur, kemudian kita gaduki. Nah, berarti ada kondisi real, kemudian mimpi kita, apakah anak-anak yang ada di Moyudan itu seperti yang dimimpikan oleh Bruder Guru, ada 6 nilai itu, apakah sudah sesuai dengan spiritual Santo Paulus. Nah, kemudian Bapak Ibu Guru itu juga untuk mencapai cita-cita seperti itu, apa yang akan dilakukan. Nah, itu juga terjadi perdebatan kemarin siang itu. Nah, berarti yang dilakukan di Moyudan itu adalah langkah-langkahnya mencari kondisi real, itu kita ceritakan, kalau nanti di Bu Yayu itu ada, kemudian nilai-nilai dari Bruder Guru, Santo Paulus, dan 10 keutamaan Pangudiluhur, kemudian untuk mencapai itu, Pangudiluhur Moyudan akan bertindak seperti apa. Nah, contohnya yang pertama adalah kondisi siswa di Pangudiluhur Moyudan itu sebagian besar dari SD Kanisius. Nah, ketika kondisinya berasal dari Kanisius, hampir 70% itu yang Kanisius. Berarti itulah yang akan kita garap. Dari SD negeri, sekitarnya itu juga banyak. Itu akan garap. Harapannya apa? Biar anak-anak yang ada di Moyudan, Minggir, dan Nanggulan, anak-anak yang Katolik bisa masuk di Moyudan. Kemudian dari nilai spiritualnya, apa yang kita kerjakan? Apakah anak-anak sudah bisa terlibat di dalam lingkungan?
Ternyata ke depan sekolah itu memimpikan bagaimana anak-anak Pangudilur itu dilihat dari masyarakat sudah kelihatan. Oh, ini anak Pangudilur Moyudan. Keterlibatannya di lingkungan, keterlibatannya di gereja. Itulah yang dalam proses yang akan kita gali. Itu tambahnya Ibu Pak Aga. Terima kasih. Terima kasih Pak Purwonggo. Waktu saya kembalikan ke Pak Aga. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ayu dan Pak Pur, dan juga tadi dari SMP Sedayu dan juga Kalibawang yang sudah menyampaikan serinya untuk penggalian-penggalian yang sudah dilakukan untuk membentuk naskah akademik. Untuk yang di Moyudan nanti ada alumninya Bu di sini, jadikan komite saja Bu Darwarto. Oke, monggo berikutnya tanggapan dari para narasumber. Saya persilakan siapa dulu, monggo. Saya dulu ya. Oke, monggo Bu. Terima kasih Pak Aka, Pak Tanto, Bu Heri, Tri, Bu Yayu, Pak Purwonggo, sama teman-teman Bu siapa yang baru tadi, Bu Elizabeth. Bu Elizabeth. Ada Pak Giga juga, Der. Ya. Kami bertiga. Ya, tapi yang ketiga kan berdua tadi. Ya, oke. Baik. Wah, ini luar biasa nih apa gagasan-gagasan yang disampaikan dari ketiga sekolah ini. Perkara belum dirumuskan dalam bentuk naskah itu sih soal nunggu waktu. Yang penting ide gagasannya sudah ada, sudah muncul, lalu menjadi hal yang sangat menyenangkan bagi saya. Yang Sedayu Pak Tanto itu tadi diawali dengan kesadaran akan adanya perubahan yang besar-besaran, tadi mengatakan begitu. Perubahan yang besar-besaran di sekolah, maka yang dipikirkan adalah membangun kerangka pikir yang utuh, yang lengkap dulu, lalu nanti baru akan disampaikan, dirumuskan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Tanto itu sebagian itu sudah berupa pengembangan kurikulumnya, ya, pengembangan kurikulum menyangkut sarana prasarana, menyangkut kegiatan-kegiatan anak, lalu fasilitas, lalu macam-macam tadi. Itu yang disampaikan itu baik. Tapi yang perlu yang akan kita pikirkan lebih mendalam pada FGD ini adalah seperti yang tadi disampaikan Pak Tanto terkait dokumen 1 yang akan banyak berubah karena ada naskah akademik yang agak khusus ini. Nah, ini yang saat ini menjadi fokus diskusi kita di situ, ya. Kalau nanti dokumen 1 mau gampangnya yang di bagian rasional itu kan, dokumen 1 di sana kan memuat nilai-nilai macam-macam itu. Nah, sekarang yang di bagian rasional itu kan isinya kurang lebih seperti ini besoknya. Walaupun nanti naskah akademik ini bagian yang terpisah dari KTSP, karena naskah akademik ini semacam menjadi sumber mata air bagi sekolah masing-masing. Nah, dari sana setiap tahun itu kan membuat KTSP. Kok dari sana tahun ini dari sumber naskah akademik ini yang akan saya ambil tahun ini, yang akan kami jadikan fokus adalah ini. Nah, lalu naskah akademik itu selalu bisa menjadi sumber inspirasi. Maka naskah akademik ini bentuk uraiannya bukan hal teknis, tapi yang ungkapannya bisa menjadi inspirasi sepanjang masa begitu. Seperti kitab suci, berbuat kasih itu kan tahun ini dan tahun depan bisa berbeda perwujudan berbuat kasih itu. Nah, contohnya seperti itu. Ya. Lalu yang itu sudah bagus Pak, nanti tinggal dirumuskan. Yang perlu saya tekankan, saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Bu Heri Tri sama ya, Bu Heri Tri sama Bu Tri. Jadi terkait dengan core values 6 nilai itu dan 10 keutamaan Buder Bernardus itu sudah mutlak. Jenengan tidak usah membuat rumusan yang terlalu sulit, nggak usah aneh-aneh, itu dipakai saja. Lalu nanti ditambahkan yang menjadi kekasan masing-masing sekolah. Kalau Sedayu dilihat dari Santo Vincent, dari Santo Pelindungnya,
mana sih nilai-nilai Santo Vincentius yang cocok dengan itu, yang dikembangkan, ini ditambahkan. Pelindung Boro itu pelindungnya apa tadi? Kita menganut Romo Prentaler, Buder. Oke, bukan Santo Pelindung ya Boro ya, tapi lebih ke arifan lokalnya. Satu kali bawah. Ya, jadi kalau Sedayu ya selain Santo Pelindung, kearifan lokalnya apa? Itu yang dicari mau dari budaya sekitar, itu apa yang ada, masyarakatnya itu dimasukkan di sana. Biar anak-anak itu pendidikan karakternya nyambung dengan sekitar. Boro, Romo Prentaler, ya tidak usah harus yang semua suci der. Kebudayaan masyarakat Boro juga ada. Selain Romo Prentaler itu seorang tokoh imam, orang Boro kan juga terkenal religiusnya. Anak-anak Boro berarti cerdas religius. Cerdas tuh religius, nah, misalnya begitu. Silakan nanti dikembangkan. Nilai-nilainya tadi sudah disampaikan, lalu sudah dimix dalam kolom-kolom tadi, sudah sangat jelas tadi. Kalau diambil dari atas, Allah adalah kasih, diruntut terus sampai paling kecil ke bawah, itu nyambung. Atau luder kono, kok ada kegiatan ini, dasarnya apa? Ditarik naik terus, oh ini dasarnya adalah persaudaraan. Begitu. Kalau soal memihak yang miskin, apa diruntut? Ke bawah kegiatannya apa nang sekolah, plus sekali lagi kearifan lokal. Demikian juga yang Kaliduren tadi juga banyak menyampaikan terkait pengembangan sekolah, kegiatan-kegiatan sebagai pengembangan kurikulum itu sudah, itu nanti kita sharingkan di tahap FGD yang kedua. Yang FGD sekarang ini adalah soal naskah akademik yang Pangudlur sekali lagi sudah sangat terbantu karena nilai-nilainya 6 core values dan 10 keutamaan Buder Bernardus sudah dibantu dirumuskan oleh yayasan, tinggal ditemplate, tinggal dipakai, ditambahkan dengan keutamaan Santo Pelindung, keutamaan kearifan lokal seperti yang disampaikan oleh kalau Kaliduren tadi soal unggah-ungguh, soal apa ya, geguritan mocopat. Nek geguritan mocopat tuh soal kesenian. Nah, dari mocopat dan geguritan itu ada pesan-pesan apa, gitu kan? Nek mocopat pocong itu kan umumnya banyak nasihat. Nah, kalau upacara misalnya, ambillah nasihat itu dari geguritan dan mocopatan ini, ambillah salah satu tembang pocong, lalu dipakai untuk amanat apel. Nah, itu kan bagian dari implementasi budaya setempat. Soal basa kromo. Nah, basa kromo itu kan bukan soal bahasanya, tapi di balik bahasa itu kan ada perilaku atau lelaku yang harus dijalani. Basane menghormati nang pola orang hormati ya ora cocok, ya kan gitu. Nah, itu yang saya maksudkan. Saya nggak akan cerita pengalaman trauma saya di tempat ini karena nanti aja ceritanya. Yang hebatnya saya alumni Bu Yayu. Ya. Saya di SMP Kaliduren itu yang namanya budaya ini, Pak Sarjono itu dulu kalau ngajar bahasa Jawa bahannya hanya Babat Suci itu, Kitab Suci Perjanjian Baru, Kitab Suci Perjanjian Lama. Itu di kelas 1, kelas 2 itu berulang-ulang hanya itu. 2 buku itu yang dipakai. Tapi itu harus translate, diwoco dan translate basa Jawa Kromo Inggil. Nah, itu. Unine translate basa Kromo Inggil. Nah, saya dikit-dikit iso basa Kromo itu ya mergo sekolah nang Kaliduren tulisannya basa kaya kitab suci kae nang limaca kudu Kromo Inggil. Wah, itu saya kemeringat nah, sudah seperti itu. Gitu terus. Tapi anak-anak Kaliduren dikenal iso basa. Ya, kenal iso basa. Iso yang lain-lainnya tapi dengan masyarakat setempat nggak nyambung kan, daripada jadi batu sandungan kan lebih baik seperti itu. Itu contoh pengalaman yang saya itu. Sekali lagi terima kasih dengan apa yang sudah disampaikan, pengembangan kurikulum dari Kaliduren, dari Boro, dari Sedayu tadi sudah punya rancangan yang sangat bagus. Segera naskah akademiknya dibuat, tidak usah nunggu sempurna, karena naskah akademik ini nanti akan dipakai sebagai dasar di FGD yang kedua, pengembangan kurikulumnya. Begitu tanggapan saya. Makasih. Oke, matur nuwun, Saudara Warto.
untuk tanggapan dan juga masukan-masukan yang berarti untuk kita semua dalam pembuatan naskah akademik. Berikutnya pada Mas Hendy, monggo waktu saya persilahkan. Terima kasih Pak Aka. Selamat siang para Buder dan Bapak Ibu. Siang Mas. Dalam. Dalam. Ya, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya mencoba untuk menambahkan sedikit masukan, untuk dari bawah dulu. Yang pertama tadi yang Moyudan dulu, Bapak Ibu, kita itu sebenarnya saat ini karena panggilan menjadi imam, buder, suster itu turun, ya. Yang masuk pun keluar, gitu. Panggilannya turun, tapi yang masuk seminari atau yang masuk buder atau yang masuk suster itu juga banyak yang keluar. Itu kan kita mempunyai hutang misi khusus, gitu. Dengan apa ya? Dengan mengemban dawuh amanah suci SMP Moyudan ini, ya. Maka dari itu ini juga dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kemarin juga sharing dari Medan. Jadi Nias, lalu di Medan, lalu di Makassar, itu ada beberapa titik sekolah yang memang kanugrahan untuk melahirkan para buder, suster, imam, bahkan uskup juga lahir di sekolah-sekolah tersebut. Maka dari itu, Ibu, untuk naskah akademiknya, saya menyarankan gitu, untuk menggali lebih dalam soal budaya merti desa tadi, dengan semangat misi. Pasti ada gandeng cenengi. Ada gandeng cenengi itu ada apa? Ada kesinambungan. Ya, merti desa dengan semangat misi. Lalu dari sana kita juga bisa merefleksikan Santo Petrus dan Paulus sebagai pelindung gereja Klepu. Itu nanti akan sangat kaya. Bu Sri asli Klepu, nggih. Bu Sri napa Pak sinten wau? Pak Nyun, Pak Pur Purwonggo. Nggih. Menika asli Klepu. Kekalihipun Bapak Ibu panjenengan. Saya asli Klepu, tapi kalau Pak Purwonggo tempel, Pak. Mas. Oh, tempel, nggih. Nggih. Dari saya. Jadi nanti bisa meminta apa, nggih? Dokumen-dokumen dari paroki, Bu. Yeah. Menawi pasti ke Pareng, Bu. Yeah. Nanti ke Pareng untuk mencari dokumen-dokumen dari paroki tentang gereja, stasi, dan sekolah. Pasti ini saya nanti kalau bisa mbribik Paduka Rama ajengipun asring-asring tidak sekolah itu. Pada buder suster yang sering-sering, kalau dulu kan memang Romo, buder, suster itu kan sering ke sekolah. Tapi karena mungkin ya juga 1-2 kesibukan yang lain, bisa ya karena pendampingan ini jadi terbengkalai, bukan terbengkalai ya maksudnya, tapi kurang mendapat sorotan perhatian. Nanti bisa kita galakkan lagi untuk safari panggilan dari kehadiran para Romo, buder, suster di Moyudan, terutama juga di sekitar paroki Klepu ada banyak sekolah Katolik, dan bisa mendatangkan juga pada hari panggilan itu alumnus dari, dengan senang hati pastinya akan sangat membantu. Gitu, Buder Warto. Atau Buder Eri juga. Buder Eri saking Moyudan ugi nggih, Buder? Kalau Wetan Moyudan, Mas Hendy. Kalau SMP-nya? SMP PL Sedayu. Oh, Sedayu nggih. Nggih, ya itu. Jadi beberapa buder Romo itu bisa diajak untuk safari keliling lagi. Seperti nostalgia, karena pendekatan kita kan salah satunya pengenangan masa lalu, atau dalam bahasa
filsafatnya itu kan perennialisme. Kita menggali lagi keutamaan-keutamaan, keunggulan-keunggulan untuk ini. Karena kita saat ini Bu di Moyudan hutang misi yang di PL Moyudan itu kita berhutang misi kalau boleh meminjam Pak Ukoro kendikanipun Monsinyur Pujo, kita hutang misi. Begitu, lalu tadi PR-nya sudah untuk mempertajam naskah akademik dan ada di Merti Desa dan semangat misioner ini. Lalu Petrus Paulus berbicara apa? Lalu yang kedua, Buder Tri dan Ibu Elizabeth, luar biasa Bu, ini ada hal baru yang Ibu dan Buder naskah akademiknya bentuknya tabloid. Nah, luar biasa tadi 2 kolom, nanti bisa ditambahkan gambar-gambar dan catatan kaki itu kreativitas yang istimewa. Jadi seperti majalah gitu ya. Bagus Buder, itu lebih enak dibaca dan nanti kalau misalnya diberi tambahan gambar-gambar itu lebih unik, lebih asik. Jadi memang tidak ada form Pak Aka, jadi kita membuktikan bahwa ada kreativitas dan hal baru dari sini, dari PL Boro ini. Luar biasa ada sesuatu ide kreativitas untuk membuat naskah akademik bentuknya seperti majalah atau tabloid. Itu luar biasa. Tapi jangan lupa untuk sitasi dan atau catatan kakinya, daftar pustaka dan lain-lain. Menika. Lalu yang istimewa juga karena Boro itu salah satunya juga menginspirasi kami ketika riset 100 tahun dan menghasilkan beberapa karya itu. Salah satunya Jalan Cahaya itu kan awalnya Mbah Margo, Buder Margo itu kan sangat dekat dengan Boro itu ya. Itu karena ada sesuatu dari Boro, termasuk mitologi Romo Londo yang selalu datang ketika di Boro itu kan ada di biara Boro itu kan selalu dikunjungi Romo Londo di ruang rekreasinya gitu. Rekreasi Buder, dan ketika ada hajatan Romo ini masih berjalan-jalan. Karena Pedibus Apostolorum tidak lekang oleh waktu. Nampaknya memang misi itu tidak terbatas ruang dan waktu. Dan spirit jalan kaki Romo Pren, atau Rasul pejalan kaki yang disebutkan Pedibus itu, lalu dengan semangat Boro sendiri yang dekat dengan semangat pasujarahan, semangat ziarah, hidup bakti, sejarah itu ziarah, lalu dimasukkan dalam dunia pendidikan, kita bisa menggunakan unen-unen yang sangat baik gitu. Ngilmu iku kelakone saka mlaku. Jadi kita bisa menawarkan semangat ini dalam untuk merangkum semuanya gitu. Tadi sudah dan Ibu Elizabeth sudah menemukan kaitan-kaitan antara Romo Prentaler yang Pedibus Apostolorum tadi, lalu konteks yang dekat dengan tempat-tempat ziarah, beberapa tempat ziarah dan hobi berjalan-jalan, dan biara di Boro itu kan biara yang terbuka. Saya senangnya di Boro itu para Buder itu masih jalan-jalan, kadang latihan kur, lalu sembayangan umat, ada semangat gayut sengkut dengan pasamuan suci itu sangat dekat gitu loh, luar biasa ketika di Boro. Dan perjalanan ini kan bisa kita tarik dalam bahasa pendidikan seperti tadi dengan bahasa lokal itu. Kita bisa mendalami lagi dengan unen-unen atau peribahasa ngilmu iku kelakone saka mlaku tadi. Dan hal yang baik tadi yang menurut kami istimewa adalah Buder merangkum, dan Ibu Elizabeth dan tim ya tentunya merangkum tidak hanya misi, tidak hanya visi Buder. Misi tapi visinya langsung mentes gitu ya, misinya bernas. Saya teringat
teringat apa ya? Teringat semalam itu kami berdiskusi. Yang penting ini visi apa misi toh? Apa visi kudu ana visi misi atau kudu wong visi tok misi tok oleh gitu. Kami itu semalam berdiskusi soal itu. Beberapa perusahaan-perusahaan besar Pak Heri berceritakan itu adanya cuma misi. Seperti apa di Google gitu ya. Google, YouTube, Facebook. Ini saya harus menyebut merek, Twitter itu ya. Itu adanya cuma misi, nggak ada visi. Itu kenapa ya? Lalu kami berefleksi bareng, oh ya, kemungkinan itu dalam misi itu sudah ada lakunya. Maksudnya ketika kita menjalankan perutusan gereja, ite misa es itu ya, pergilah kalian diutus, kamu diutus, ada diutus. Gitu. Jadi misi itu wis ono kata kerja operasionalnya. Dan itu mentes. Dan tadi Buder Heri dan Bu Elizabeth itu visinya mau siji tok tapi mentes. Mentes baru diturunkan dengan kata kerja lainnya. Dan apa maksud-maksudnya itu. Itu hal yang baik dan hal yang bagi kami, bagi kita ya, ini mungkin baru. Karena kadang-kadang kita terpaku pada misi kata-kata yang indah, visi mimpi ke depan, lalu misi bagaimana ini ditata untuk mencapai visi, tapi ada hal yang baru yang sudah Buder Heri dan Bu Elizabeth dan teman-teman dari PL Boro ini upayakan. Itu semoga dalam organisasi penggerak ini kita bisa melahirkan naskah akademik untuk menjadi kurikulum yang luar biasa. Dan diperdalam lagi, Ibu selamat melanjutkan pasujalahannya untuk menjadikan naskah akademik. Maten, sembah nuwun. Saya merasa sudah dalam banget Mas Hendi, nanti malah saya kira itu sudah banyak sekali Mas, saya kira itu kalau diterjemahkan dalam laku nanti malah sepowogen Mas itu. Nggih, maka itu luar biasa bener. Terima kasih atas inspirasinya. Menginspirasi kita semua juga. Menayangkan yang tadi itu yang ada warna-warna tadi itu. Sedikit kalau boleh. Gimana, Bro? Yang ada kolomnya untuk menemukan dari 6 keutamaan lalu sampai menggabungkan di Romo Prental tadi. Oke. Kalau monggo. Atau Pak Giga menerangkan Pak Giga? Itu aja. Ya. Bisa lebih besar lagi. Ya. Jadi 4 nilai ini kami memang kalau yang 1 ini yang 6 dan yang 10 ini memang sudah, dan yang ini 3 ini kami memang sudah tidak menggali-gali lagi. Kemudian yang ini budaya yang ini memang kami temukan dari dua sumber, yaitu sejarah sekolah dan terutama Romo Prentaler. Sejarah sekolah meliputi sejarah FIC di Boro. Nah, ini memang kami gali dari itu, lalu juga kami tanya-tanya alumni, itu ya, lalu ada banyak nilai seperti ini. Tinggal kami memang mengelompokkan. Maka kalau di sini Allah adalah kasih, visinya ini. Terus yang sebuah bakti pada Maria termasuk dalam ini. Hanya seperti itu. Kalau yang ini berkarakter dan seterusnya. Ini banyak sekali dan ini menjadi kesepakatan bersama ketika kami menemukan bersama. Ya kita melihat film, ya kita ada dokumen yang lain juga. Ini yang kami lakukan dan ini menjadi ya nanti akan diusahakan, walaupun sebagian memang sudah, tapi nanti akan diusahakan. Salah satunya di sini Romo Prentaler itu dalam film itu supaya nguri-uri seloko atau kebudayaan seni seloko itu solawatan itu. Maka ini ya nilai-nilai dari selawatan, nilai-nilai dari jadilan nanti akan masuk juga di situ. Kemandirian jelas Romo Prentaler itu
Yang diusahakan Romo Prentaler apa saja Pak? Pendidikan, kesehatan, wirausahaan, solidaritas, dan tentu pewartaan iman. Itu yang diperjuangkan oleh Romo Prentaler memang itu. Maka di sini ada kemandirian, gotong royongan, kemandirian itu sangat ditekankan juga oleh Romo Prentaler. Itu kalau Romo Paroki menekankan bahwa apa semua yang dilakukan oleh Romo Prentaler itu dasarnya adalah iman, bermuara pada iman yang kuat. Itu kata Romo Paroki begitu. Terima kasih Mas, itu tambahan saya. Ya, terima kasih Buder. Terima kasih Mas Hendy. Nanti untuk kurikulum humanistik kita bicarakan FGD tahap selanjutnya, Buder Bapak Ibu. Lalu untuk SMP PL Sedayu tadi sebenarnya konsepnya sudah bagus, tetapi bagi saya pribadi nampaknya masih terpaku pada buku 1, Jadi untuk sementara kita tutup buku 1-nya. Kita membuat naskah akademik semakin dalam, karena di kemarin tempo lalu Pak Heri sudah menjelaskan bagaimana yang pokok penting untuk kurikulum merdeka ini adalah kita gali esensi. Sekali lagi kita gali esensi dari apa yang akan kita teladankan kepada murid-murid, pada para peserta didik kita. Jadi esensi itu apa? Yang kemarin kita baca, kita sumber penyusunan kurikulum kemarin yang kami utarakan. Yang pertama itu kita sadar akan pasar di sekitar kita, keadaan lokal masyarakat seperti apa, dan lain-lain itu. Kesadaran ini, punjer sekolah kita bagaimana di sini. Lalu yang kedua, ini perihal nilai-nilai dan keutamaan-keutamaan tentunya yang ada di dalamnya, lalu berbasis pada masyarakat setempat, unsur-unsur budaya-budaya yang dominan ada dalam masyarakat yang akan kita angkat dalam pembelajaran, atau yang kita jadikan ini sumber-sumber keteladanan. Lalu yang keempat adalah kebutuhan peserta didik kita, kan pasti berbeda-beda, dan berbasis pada masyarakat setempat tentunya, input dari orang tua seperti apa. Lalu yang selanjutnya adalah pembelajaran abad 21, kebutuhannya seperti apa. Lalu yang kelima berbasis pada kurikulum sebelumnya, atau yang saat ini Bapak Ibu lakukan. Kita mau mendesain kurikulum atau justru mengubah kurikulum, mengubah yang mendesain itu ya, atau mengembangkan kurikulum. Begitu, ini yang menjadi punjer Ibu, Bapak, Pak, Tanta, ya Pak, ketika mau tadi Bapak sudah sadar untuk berubah secara besar-besaran, maka tutuplah sementara buku 1, kita buka seluas-luasnya dimensi ide kita agar luar biasa perubahan yang akan terjadi. Makaten Bapak Ibu der sembah nuwun. Oke, terima kasih Mas Hendy atas masukan-masukan yang sangat baik dan juga sangat berarti untuk pengembangan naskah akademik kita ke depan.